Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Edge of the World yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang kapten yang bernama Kapten James di Pulau Borneo atau yang lebih kita kenal dengan Pulau Kalimantan. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Di awal film terlihat seorang kapten yang bernama Kapten James bersama dengan saudaranya yang bernama Charles dan sahabatnya yang bernama Arthur. Mereka baru saja singgah di sebuah pulau yang bernama Sarawak Borneo atau yang lebih kita kenal dengan Pulau Kalimantan. Ketiganya merupakan warga negara asal Inggris yang mana mereka datang ke Pulau Kalimantan bertujuan untuk melakukan sebuah penemuan. Singkat cerita, mereka pun memasuki pulau tersebut, namun di tengah-tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan adanya seekor hewan yang terkena panah dan disusul dengan kemunculan sekelompok suku Dayak yang hendak menyerang mereka. Hingga akhirnya mereka pun dibawa oleh suku Dayak tersebut. James dan yang lainnya pun dibawa untuk menemui sang pangeran. Sesampainya di sana, James dan yang lainnya pun disambut oleh sang pangeran yang bernama Badarudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian tak lama kemudian datanglah seorang pangeran lainnya yang bernama Mahkota. Mereka berdua ini merupakan saudara yang suatu saat akan naik tahta untuk menjadi Sultan Brunei. Di sini James menjelaskan tentang tujuannya datang ke pulau itu. Di tengah perbincangan mereka terdengar azan berkumandang yang membuat pangeran meminta waktu untuk beribadah sebelum melanjutkan perbincangannya. Setelah itu, James dan yang lainnya pun dibawa ke sebuah desa yang tidak jauh dari sana. Di tengah perjalanan, Charles melihat perahu yang terbakar. Lalu kemudian Pangeran Mahkota pun menjelaskan bahwa di sini sering terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para pembajak yang mengakibatkan terjadinya keributan. Kemudian James memutuskan berjalan ke sana untuk melihat apa yang telah terjadi, dan sesampainya di sana mereka pun dikejutkan dengan kondisi daerah itu yang sudah porak-poranda oleh para pembajak. Dan terlihat pula salah seorang pembajak yang berusaha kabur, namun orang tersebut berhasil mereka tangkap. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka telah sampai di tujuan mereka. Di sana mereka pun disambut dengan sangat meriah dan James pun terpincut dengan salah seorang penari cantik yang membuatnya jatuh hati. Keesokan harinya, James pun memulai kehidupan barunya di Pulau Sarawak. Ia pun terlihat berusaha untuk bersosialisasi dengan para warga di sana. Kemudian James bersama dengan saudara dan sahabatnya pun menemui Pangeran Mahkota di pinggir sungai untuk bertukar hadiah agar hubungan Inggris dan Brunei tetap harmonis. James terlihat memberikan senjata api pada Pangeran Mahkota, sementara Pangeran Mahkota memberikan kepala manusia untuk James. Kemudian saat James kembali ke kapalnya, ia pun didatangi oleh Pangeran Mahkota. Pangeran meminta kepada James untuk mendatangkan armada militer Inggris untuk melawan para pemberontak di Sarawak. Dan sebagai imbalannya, Pangeran akan memberikan James beberapa spesimen langka dari pulau itu hingga membuat James pun tergiur dengan tawaran tersebut. So it is agreed. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun bersiap untuk melakukan perlawanan kepada para pemberontak. James mendatangkan rekannya yang bernama Ling bersama para pasukannya. Hingga di siang harinya mereka pun memulai penyerangan ke markas pemberontak. Namun saat di tengah perjalanan mereka dihujani oleh busur panah oleh para pemberontak. Lalu kemudian Pangeran Mahkota pun memerintahkan untuk melakukan penyerangan dengan meriam. Namun saat itu para pemberontak terlihat mengibarkan bendera putih yang artinya mereka menyerah.
Sementara Pangeran Mahkota terus melancarkan serangan meski telah diperingati oleh James agar tidak menyerangnya lagi. Serangan pun terus berlanjut hingga mereka memasuki kawasan para pemberontak. Namun sesampainya di sana hanya terlihat warga yang tidak berdaya yang mana tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan pemberontakan. Setelah melihat hal tersebut, James CS pun mulai meragukan bahwa di pulau ini ada kelompok pemberontak. Makota lied to me. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara James dan Pangeran Badarudin semakin erat, bahkan sang pangeran menawarkan jabatan gubernur kepada James. Pangeran pun menjelaskan bahwa dirinya dan Pangeran Mahkota sedang memperebutkan tahta Sultan Brunei. I'm not the man you think I am. Pangeran Badarudin juga menjelaskan bahwa Mahkota meminta James menyerang warga agar Mahkota mendapatkan perhatian dari Sultan. Di sini James pun mulai menyadari bahwa Pangeran Mahkota memiliki niat jahat. Keesokan paginya terlihat Pangeran Mahkota telah siap untuk mengeksekusi warga yang ia anggap sebagai pemberontak untuk dijadikan bukti kepada Sultan. Namun tiba-tiba James menghentikan Pangeran Mahkota dan mengatakan bahwa ia telah setuju dengan penawaran dari Pangeran Badarudin untuk menjabat sebagai gubernur Sarawak. Dan hal tersebut membuat Pangeran Mahkota sangat marah. Beta buat perjanjian baru. Your love for this Englishman will be your death. James pun kemudian diangkat menjadi seorang gubernur Sarawak dan James pun berjanji akan membasmi kekerasan yang telah terjadi selama ini. What is important to me is your friendship. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Lalu kemudian saat James akan dilantik di Kesultanan Brunei, tiba-tiba Mahkota datang dengan emosi. Mahkota tidak terima karena jabatannya akan digantikan oleh James. Singkat cerita, setelah James dilantik menjadi gubernur, ia didatangi oleh Arthur yang mana ia ingin kembali ke Inggris karena kecewa dengan James yang telah menjadi gubernur. Di sini James pun menjelaskan bahwa ia telah cinta dengan pulau ini dan terlebih ia juga telah memiliki pujaan hati yaitu Fatimah. Beberapa tahun setelah itu kehidupan di Sarawak menjadi damai dan juga tenang. Hingga pada suatu waktu James melihat perahu dengan sekelompok orang Inggris datang yang ternyata itu adalah Charles yang kini telah menjadi bagian dari militer Inggris dan memang sengaja datang untuk mengunjungi James karena tempat singgah kapal Charles dekat dengan Sarawak. Singkat cerita, keesokan paginya James menemukan mayat yang terapung di sungai dan warga di sana mempercayai bahwa hal itu merupakan perbuatan siluman. Namun James tidak percaya dengan hal mistis seperti itu. James pun berpikir bahwa hal itu dilakukan oleh Mahkota yang masih menyimpan dendam terhadap James. They are the Nun pirates. The rest is just myth. Lalu kemudian James pun membicarakan perihal tersebut kepada Charles yang kebetulan masih berada di dekat Sarawak. James pun meminta bantuan kepada Charles dan pasukannya dengan imbalan emas dan beberapa hasil alam lainnya. Just my word. Pada malam harinya, James kembali menemukan warganya yang tewas. Lalu dengan sigap, ia pun meminta agar pasukan Inggris segera datang. Lalu keesokan harinya, Arthur bersama sang istri dan kapten kapal perang Inggris datang. The pleasure's ours, boy. Thank you. Namun sayangnya di tengah kehangatan, salah satu orang Inggris mengatakan bahwa warga sekitar masih primitif, yang mana hal itu membuat Fatimah tersinggung lalu meninggalkan James dan kembali ke kampungnya. Humiliated me. James yang memikirkan hal itu berlarut-larut pun jatuh sakit. Sementara Mahkota yang mengetahui hal tersebut pun lalu memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan. Akibat serangan itu pun Arthur harus menjadi korban dengan kepala terpenggal dan ditancapkan pada kayu. This is all Makota's doing. Bahkan bukan hanya Arthur saja, melainkan Pangeran Badarudin pun menjadi korban atas serangan yang dilakukan oleh Mahkota dan pasukannya. Sementara itu, James yang berhasil selamat, ia ditemukan oleh Charles di sungai.
Charles pun mencoba meminta bantuan kepada kapten kapal untuk membantu Sarawak mengatasi serangan itu, namun sang kapten tidak memperdulikannya. As you wish, but not as the Navy. Sang kapten membiarkan pertempuran itu terus terjadi hingga mereka semua lemah, dan di saat itu sang kapten masuk untuk menjajah tanpa adanya hambatan. Lalu kemudian James yang menyadari bahwa pasukan Inggris tidak dapat membantu, ia pun harus menangani masalah ini sendirian. Lalu saat James kebingungan harus berbuat apa, tiba-tiba Fatimah pun datang dan membuat James terbakar semangatnya dan yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Di malam harinya, James dan pasukannya pun memulai penyerangan, yang mana serangan itu membuat pasukan mahkota kewalahan. Karena pada malam itu mereka sedang berpesta kemenangan. Once they devour the prisoners. Mahkota pun akhirnya menyerah dan memohon ampun kepada James, namun James yang telah terbalut amarah pun langsung memenggal kepala mahkota saat itu juga. I surrender. Hingga akhirnya pertempuran itu pun dimenangkan oleh pasukan James. Dan pada saat James dan pasukannya kembali, mereka disambut meriah oleh para warga. James pun dimahkotai sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus tahun 1842. Ia memegang pemerintahan selama 26 tahun dan ia memerangi perompak perbudakan sepanjang hidupnya. Dan atas keberaniannya itu, Ratu Victoria mengangkat James menjadi kesatria pada tahun 1847. Lalu kemudian pada tahun 1854, setelah ia menentang ambisi kolonial Inggris, James diadili atas tuduhan pembunuhan oleh parlemen penyelidikan. James pun mengaku tak bersalah dan mengatakan bahwa Inggris tidak punya wewenang untuk menghukum ia sebagai Raja Sarawak yang berdaulat. James dengan Fatimah pun menikah dengan adat lokal dan mereka memiliki seorang anak. Pada tahun 1857, James secara resmi mengakui anak haramnya yang namanya diganti menjadi George Brooke. Dan Charles Brooke menjadi Raja Sarawak setelah James meninggal pada tahun 1868. Raja Charles pun memimpin Sarawak hingga kematiannya. Pada tahun 1917, putra Charles memimpin pemerintahan sampai Jepang menyerang dalam Perang Dunia Kedua. Dan 1 abad setelah kedatangan James, Sarawak menjadi koloni Inggris pada tahun 1946 dan membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963. Dan film pun berakhir. Baik, itulah tadi alur cerita film Edge of the World 2021. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.